Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kamu tidak boleh bawa perbekalan apapun dari rumah. Di perguruan tinggi aku bekerja sebagai asisten peneliti laboratorium di Universitas Midwest yang dihormati. Pekerjaan itu memerlukan banyak membaca dan kerja komputer untuk merancang studi yang menguji berbagai pilihan perawatan di dalam lab. Kepala departemennya adalah seorang pengecut yang mengatur semuanya secara mikro hingga berapa banyak dan warna pena apa yang disimpan. Tidak ada pena, kertas, penyorot dari luar yang diizinkan di departemen. Itu aneh, tetapi aku membutuhkan pengalaman penelitian untuk masuk ke sekolah kedokteran. Jadi aku hanya menerimanya karena itu hanya untuk beberapa bulan. Semuanya baik-baik saja sampai beberapa minggu terakhir ketika aku terkena flu musim panas dan membawa sekotak tisu. Jaringannya sangat lembut dan memiliki lotion, jadi aku lebih suka mereka daripada stok departemen amplas El Chapo. Dr. Churmujion datang melalui departemen dan melakukan pengambilan ganda. Kamu tidak diperbolehkan membawa perlengkapan luar dari rumah. Ini aku sudah sangat jelas. Kami memiliki tisu yang tersedia. Menggunakan persediaan yang disediakan atau mengisi formulir permintaan departemen, singkirkan ini. Aku telah menyelesaikan pekerjaan untuk musim panas dan diterima di sekolah lain. Jadi aku memutuskan untuk memberi sedikit pelajaran kepada Dr. Kurmundion. Sekarang aku berharap aku bisa mengatakan ini mengakibatkan dia dipecat atau dihukum. Tetapi dia aman dan aku bosan dengan terornya pada aku dan staf lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang Cina dan di Amerika dengan visa. Jadi aku beri malicious compliance. Hari kedua hingga hari terakhir, aku mendapatkan formulir permintaan departemen dan memesan persediaan, seperti yang diarahkan. Aku menghabiskan $2.500 untuk kertas tisu toilet yang paling lembut, tisu lotion, sedikit permen, semua clipboard baru, catatan tempel, keseluruhan 9 yard. Pada hari terakhir, ketika aku sedang mengumpulkan barang-barangku, seseorang dari Office Max datang ke kantor untuk mengatakan bahwa kiriman telah tiba, dan dia membutuhkan bantuan untuk membawanya ke atas. Pengiriman? Dari apa? Teriak Dr. Churmungion. Mungkin perlengkapan kantor. Aku tersenyum dan diam-diam menyelinap ke mobilku dalam kekacauan menemukan cukup banyak orang untuk membawa barang-barang yang tidak dibutuhkan senilai $2.500 dari rekening hibah Dr. Churmungion. 5 tahun kemudian aku bertemu dengan orang lain yang magang melalui lab Dr. Churmungion. Aku bercanda menanyakan tisu apa yang mereka miliki, dan dia dengan bingung tersenyum dan berkata, "Ini lotion yang sangat mahal sebenarnya. Beberapa pekerja magang memesan cukup untuk bertahan selama 10 tahun, dan mereka memiliki seluruh ruang penyimpanannya." Aku hanya tersenyum. Aku pikir dia mengetahuinya, tetapi aku tidak pernah meminta untuk memastikan. Cerita kedua. Kamu akan menghargai biayanya. Aku memiliki sekitar 20 lampu kaleng di rumah. Semuanya pijar. Sekitar 5 tahun yang lalu, Home Depot menjual lampu LED Cree. Keberuntungan bodoh, aku berada di situs web mereka di tempat kerja dan melihat deal yang bagus. Aku pikir sudah waktunya untuk masuk ke zaman modern dan menghemat uang untuk tagihan listrik. Oke, aku akan mampir dalam perjalanan pulang. Aku tidak memesannya secara online, tetapi situs webnya mengatakan bahwa toko itu memiliki persediaan. Aku mencetak harga jual dan SKU dari web, pergi ke toko dan mengisi keranjang, pergi untuk memeriksa, melihat dengan harga yang salah. Aku menunjukkan kepada mereka iklan online. Mereka bilang tidak bisa ditawar. Aku katakan, tetapi kalian mencocokkan harga. Ini adalah toko Home Depot. Ini dari situs web Home Depot. Manajer bilang, "Maaf, tapi toko online berbeda dengan toko batu bata dan mortir. Kami tidak mencocokkan harga online." Baiklah, jadi aku meletakkan bola lampu kembali di rak, pergi ke meja kontraktor, dan masuk ke komputer mereka. Pergi ke situs web, melakukan pembelian online. Minta pegawai mencetak struk milikku, aku keluar dari mobil, nongkrong sekitar 30 menit. Kembalilah untuk mengambil bola lampuku. Manajer datang dan aku menunjukkan tanda terima untuk pengambilan bohlam. Manajer, di mana troli tempat Bapak menyimpannya? Aku meletaknya kembali di rak karena Bapak tidak akan menjualnya kepadaku. Jadi dia meminta seseorang untuk mengambilkan bohlam dari rak untukku. Manajer berkata, "Bapak tahu Bapak bisa saja meninggalkannya di troli." Aku berkata, "Dan Bapak bisa menghargai harganya ketika aku pertama kali tiba di sini. Tidak banyak, tapi itu membuatku bahagia." Cerita ketiga. Jangan tinggalkan makanan. Oke. Jadi begini ceritanya.
Aku bekerja di lingkungan di mana kami tidak bisa makan di meja kami untuk alasan keamanan. Jadi kami memiliki tempat istirahat untuk menyimpan makanan dan minuman. Bos besar datang ke departemen kami untuk kunjungan acak. Dia suka mampir hanya untuk melihat apakah kami benar-benar bekerja. Dan dalam perjalanan keluar melihat area istirahat dan pergi untuk menyelidiki. Rekan kerja lebih suka ngemil daripada makan besar. Jadi dia biasanya makan sarapannya sedikit demi sedikit. Pagi ini, dia makan sebatang protein dan memakan setengahnya sebelum kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaan. Dia melihat batang protein dan kembali ke area meja kami. Big Boss, harap pastikan semua makanan dimakan atau dibuang pada akhir hari. Kami tidak ingin serangga. Supervisor, ya kami melakukannya setiap hari. Bos besar, aku melihat makanan yang setengah dimakan di luar sana sekarang. Pengawas, ini 10:30. Bos besar, aku hanya mengatakan. Bos besar pergi dan berbicara dengan bos tingkat menengah di kantornya tentang hal-hal yang tidak terkait. Tetapi dengan pintu terbuka, seperti biasa di sekitar sini. Rekan kerja kesal karena dia dihukum karena makan selama hari kerjanya. Dan karena benar-benar bekerja, alih-alih duduk dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia mengambil protein bar dan berdiri tepat di luar pintu kantor dan mulai mengunyah. Bos tingkat menengah, "Hai, apakah kamu membutuhkan sesuatu?" Rekan kerja, "Tidak. Big Boss ingin memastikan semua makanan sudah habis di penghujung hari. Jadi inilah aku. Makan." Bos tingkat menengah, "Big Boss, aku hanya tidak ingin semut." Rekan kerja, nggak apa-apa. Makanan dimakan. Aku akan kembali bekerja sekarang." Informasi lanjutan, kami selalu membersihkan area istirahat kami di penghujung hari. Terkadang pekerjaan begitu sibuk sehingga kalian tidak bisa makan semuanya dalam sekali duduk. Dia memiliki sebatang protein di atas meja, dilipat sehingga tidak ada remah yang akan kemana-mana. Itu tidak seperti membuangnya ke tempat sampah akan membantu, karena sampah kita kadang-kadang tidak dikosongkan selama berhari-hari. Tapi itu masalah lain sama sekali. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.